kepesertakan Nanda Syafira, Reza Nur Rahmawati, Okti Hanifah, dan Syahidah Intan akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Pembelajaran yang Inovatif. Berikut penjelasannya. Yang pertama di sini ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Materi pembelajaran akan lebih mudah dan jelas jika pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Maka, media pembelajaran tidak untuk menjelaskan keseluruhan materi pembelajaran, tetapi sebagian yang belum jelas saja. Ini sesuai fungsi media, yaitu sebagai penjelas pesan. Untuk itu, salah satu media pembelajaran dapat dilihat menurut kemampuannya, yaitu membangkitkan rangsangan pada indera penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman pada siswa. Perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran memiliki sejarah yang panjang dan perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, globalisasi, dan teknologi. Prawira Dilaga dan Siregar telah membagi sejarah perkembangan penggunaan media dalam pembelajaran ke dalam 3 fase utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan gambar sebagai alat bantu mengajar yang dilakukan pada tahun 1920. Yang kedua, penggunaan media audio dalam pembelajaran setelah ditemukannya radio dan teknologi audio pada tahun 1930. Yang ketiga, ada penggunaan media audiovisual sebagai sarana komunikasi dan proses pembelajaran pada tahun 1944. Selanjutnya ada fungsi dan ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Yang pertama ada fungsi atensi, yaitu untuk menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan maksud visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir, yang keempat, ada fungsi kompensatoris. Dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Adapun ciri-ciri media pembelajaran antara lain, yang pertama itu semua jenis alat yang dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan minat belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, memudahkan komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Macam-macam dan contoh media pembelajaran. Yang pertama itu ada media pembelajaran elektronik. Media ini mempunyai 2 contoh. Yang pertama, televisi sebagai media pembelajaran. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Yang kedua, pembelajaran berbasis komputer. Keberadaan komputer bisa menjadi alat bantu belajar sekaligus bisa menjadi sumber belajar yang bisa membantu guru dan peserta didik dalam menyalurkan dan menerima materi pembelajaran agar lebih optimal. Pembelajaran berbasis komputer dapat diterapkan dengan beberapa model-model pembelajaran, yaitu model drills, model tutorial, model simulasi, dan model instruction gaps. Yang kedua, pembelajaran berbasis web atau e-learning.
Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based education atau kadang disebut dengan e-learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Salah satu contohnya penggunaan Google Classroom, Weaver, dan lain-lain. Yang terakhir ada media pembelajaran cetak. Jenis-jenis media ini meliputi yang pertama ada majalah, yang kedua ada jurnal. Jurnal yaitu tulisan yang isinya berupa terobosan atau penelitian yang dihasilkan oleh kalangan akademik. Yang ketiga ada koran atau surat kabar. Adalah penerbitan berkala atau harian yang berisi berita langsung, artikel, atau deep reporting. Yang keempat ada tabloid. Yang kelima ada buletin. Yang keenam ada newsletter. Newsletter ini format dicetak sederhana berukuran folio atau kuarto dengan jumlah halaman 1-10. Yang ketujuh ada karikatur. Yang kedelapan ada artikel. Yang kesembilan ada peta dan globe. Yang ke-10 ada buku pelajaran atau buku. Yang ke-11 ada gambar atau foto. Adalah media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam 2 dimensi yang berupa foto atau lukisan untuk memvisualisasikan konsep yang akan disampaikan ke peserta didik. Selanjutnya sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Lalu ada diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Lalu ada bagan atau chart. Chart adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi. Selanjutnya ada grafik. Grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik, bergaris, bergambar yang memperlihatkan hubungan timbal balik informasi secara statik. Selanjutnya kartun. Kartun adalah salah satu bentuk komunikasi grafis, adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas, atau suatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Yang terakhir ada poster. Poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera yang biasanya berisi gambar-gambar. Yang terakhir dari macam-macam media pembelajaran yaitu media pembelajaran digital. Terdiri dari yang pertama, media proyeksi. Media yang diproyeksikan adalah media yang menggunakan proyektor sehingga gambar dampak pada layar. Yang kedua, proyektor transparansi atau overhead proyektor atau OHP. OHP adalah alat yang dirancang sedemikian rupa hingga dapat memproyeksikan transparansi ke arah layar lewat atas atau samping kepala orang yang menggunakannya. Yang ketiga ada proyektor atau LCD. Proyektor adalah alat yang membantu menampilkan gambar, video maupun data-data lain dari komputer atau laptop ke sebuah layar. Yang terakhir ada film. Film adalah serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar pada kecepatan tertentu sehingga menjadikan urutan tingkatan yang berjalan terus sehingga menggambarkan pergerakan yang nampak normal. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Kriteria tersebut berpengaruh pada bagian integral dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Yang kedua, keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik, seperti apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan dan taraf berpikirnya. Pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik, digunakan untuk peserta didik kelas dan jenjang pendidikan yang mana atau yang lainnya.
Selanjutnya yang keempat ada ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin bantuan. Yang kelima ada kualitas teknis. Apakah media-media yang dipilih itu kualitasnya baik? Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih tersebut? Yang keenam ada biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan yang setara? Yang ketujuh ada fleksibilitas atau lentur dan kenyamanan media. Dalam memilih media harus dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Yang kedelapan ada kemampuan orang yang menggunakannya. Berapapun tingginya nilai kegunaan media, tidak akan memberi manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Yang terakhir ada alokasi waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti: apakah waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media? Apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Pembahasan selanjutnya yaitu media pembelajaran yang efektif. Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Keefektifan belajar media untuk penyampaian pembelajaran dapat lebih dipastikan kalau dalam mempertimbangkan penggunaan media itu digunakan teori pembelajaran. Khususnya persyaratan yang berbeda-beda untuk hasil belajar hendaknya diserasikan dengan ciri media yang akan digunakan. Dengan menggunakan metode bagan alir yang secara berangsur-angsur makin menciutkan pemilihan media, penggunaan untuk media keterampilan intelek atau motoris pertama-tama dilihat bedanya dengan penggunaan media untuk maksud mencapai hasil belajar lainnya. Penggunaan media pembelajaran dan prosedur penggunaan media pembelajaran. Selain kriteria, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lainnya. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar saja, tapi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, ada media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa harusnya dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, ada penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran, bukan hanya sekadar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, ada pemilihan media hendaknya objektif, didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam itu ada penggunaan beberapa media akan sekaligus dapat membingungkan siswa. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah yang pokok yang dapat dilakukan, yaitu persiapan, pelaksanaan atau penyajian, dan tindak lanjut. Yang pertama ada persiapan. Persiapan di sini maksudnya adalah kegiatan seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Yang kedua, pelaksanaan atau penyajian tenaga pengajar.
Pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, perlu mempertimbangkan seperti yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Yang ketiga adalah tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Pembahasan selanjutnya yaitu desain media pembelajaran yang inovatif. Desain media pembelajaran inovatif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada blended learning. Istilah blended learning menurut McDonald tahun 2008 biasanya berasosiasi dengan memasukkan media online pada pembelajaran, sementara pada saat yang sama juga bisa dilakukan pembelajaran tatap muka dengan cara konvensional. Misalnya dengan menggabungkan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dan sebagai sumber belajar. Sebagai media pembelajaran akan melakukan pembelajaran sinkronus, seperti penggunaan dalam proses pembelajaran berupa teks dan audio. Dan sebagai sumber belajar dengan melakukan pembelajaran asinkronus, seperti penggunaan email, forum diskusi, dan web pembelajaran. 2. Pembelajaran inovatif berbasis multimedia. Sistem pembelajaran berbasis multimedia membuat penyajian materi di kelas lebih menarik, bervariasi, dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran mudah dicapai. Dengan menggunakan komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone, seorang peserta didik dapat mempelajari materi yang disampaikan secara mandiri dan bisa mengeksplorasi berbagai referensi ilmu dari internet tentang materi. 3. Model pembelajaran berbasis komputer. Yang A, model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Pembelajaran berbasis web ialah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Model pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis web dalam proses pembelajaran konvensional tatap muka. Proses pembelajaran konvensional tatap muka dilakukan dengan pendekatan student-centered learning melalui kerja kelompok. Model ini menuntut partisipasi peserta didik yang tinggi. Yang B, model drills. Model drills dalam pembelajaran berbasis komputer pada dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik pada drills dalam pembelajaran berbasis komputer yang dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji performance dan kemampuan peserta didik melalui kecepatan penyelesaian soal-soal latihan yang diberikan program CBI. Dan yang terakhir, Kuiper School. Kuiper School merupakan layanan e-learning gratis yang diciptakan demi mempermudah tugas dan menghemat waktu para guru, khususnya dalam hal pemberian tugas atau PR, latihan soal, bahkan ujian di kelas kepada peserta didik. Kuiper School memiliki 2 bagian, yaitu portal guru yang disediakan untuk guru dan juga portal peserta didik yang bisa diakses bagi peserta didik. Membuat media pembelajaran yang inovatif. Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program media. Di antaranya, menurut Prof. Dr. Haji Aminuddin Rashad, merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. Menganalisis keperluan dan karakteristik peserta didik. Program dibuat sebelumnya harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat
dibuat. 2. Merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan. Demikian pula cara pengembangan bahan yang harus dipelajari peserta didik. Setelah daftar pokok pelajaran diperoleh, selanjutnya mengorganisasikan urutan penyajian yang logis, dari yang sederhana sampai kepada hal yang rumit, dari yang konkret kepada yang abstrak. 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan peserta didik ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. 5. Menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan, penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Sehingga proses fungsi media benar-benar dapat menjadi alat untuk mempermudah dalam pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. 6. Mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat tujuan, pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional, sehingga dapat mengatur tingkat kelemahan dan kelebihan media yang digunakan.